Mari kita membuka firman Tuhan pada hari ini. Kita melanjutkan eksposisi kita daripada kitab Wahyu. Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat itu, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda itu di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di hari Minggu yang telah Tuhan tetapkan ini. Kami boleh dapat berkumpul di tempat ini. Dan sebentar lagi pun kami akan mengadakan sakramen baptisan. Dan kiranya ya Tuhan, melalui firman yang kami baca, melalui firman yang kami dengar, kami boleh semakin melihat, kami boleh melihat siapakah Kristus dan siapakah kami. Dan kami boleh melihat bagaimanakah kesempatan kami pada saat ini. Bentuklah kami, tuntunlah kami, bukakanlah mata kami dan telinga kami ya Tuhan, untuk semakin melihat pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan percayakan di tempat ini, di tanah Jepang ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon. Amin. Saudara, yang tadi kita baca itu adalah peperangan fisik. Benar-benar peperangan fisik. Ada pertumpahan darah. Dan saudara, kapan peperangan fisik ini terjadi? Kita baca saudara, ini Kristus datang kedua kali. Dan ketika dia datang kedua kali, dia bukan datang seperti kedatangan pertama. Tapi kali ini dia mendatangkan keadilan, mendatangkan kebenaran. Dan kapan peperangan fisik ini terjadi? Ada orang berpikir bahwa ini terjadi di sepanjang sejarah. Sehingga ada orang yang berusaha berperang juga secara fisik di sepanjang sejarah ini. Tetapi iman Kristen yang sejati bukanlah demikian. Saudara, peperangan fisik ini terjadi di akhir zaman. Kalau saudara menempatkan peperangan fisik ini di sejarah yang sedang berlangsung sekarang ini, maka saudara akan melakukan kekerasan dengan militer. Yang dilakukan oleh berbagai banyak orang yang punya pandangan yang salah. Pembantaian kepada orang itu bukan Kristen yang sejati. Kitab Wahyu memanggil orang-orang Kristen yang benar untuk melawan kejahatan. Untuk bertekun dalam iman. Meskipun di dalam penganiayaan, peperangan rohani, dan doa adalah unsur yang sangat-sangat penting. Enggak heran kenapa kok ada orang yang seringkali jatuh. Enggak heran saudara kemudian jatuh bangun dan jatuh bangun. Karena betapa saudara mengandalkan kekuatan saudara. Saudara, di dalam peperangan rohani, kekuatan bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Dan kita ngapain? Berdoa, berlutut, memohon kepada Dia. Saudara, gereja menang. Dan gereja menang di zaman sekarang ini bukan melalui serangan militer terhadap orang-orang yang tidak percaya. Bukan. Gereja menang di zaman ini melalui kesaksian kita akan darah Yesus yang menyelamatkan. Darah Kristus sendiri menyucikan, menyelamatkan. Dan kita pun boleh turut di dalam peperangan ini. Dan kita menang melalui kesaksian kita. Apakah saudara yang sudah menjadi Kristen menyaksikan siapakah Yesus? Kalau saudara tidak bagi flyer, kalau saudara tidak mengabarkan Injil, kalau saudara tidak memperkatakan firman Tuhan,
Saudara, kalau tidak berdoa, saudara, bagaimana saudara bisa menang? Maka yang terjadi, saudara terpukul, dan kalah lagi dan kalah lagi. Tidak ada kekuatan. Mungkin roh saudara, karena saudara orang yang sebagai orang Kristen, roh saudara begitu gelisah, begitu sulit memohon kepada Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengabarkan Injil Tuhan. Tapi seringkali saudara ketika melihat kehidupan saudara, saudara gagal dan gagal lagi. Disitulah saudara benar-benar saudara berlutut dan berdoa kepada Tuhan, memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Mari kita buka saudara Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Bagaimana gereja bisa menang di zaman ini? Bagaimana gereja bisa menang dan terus bertahan, terus berdiri, dan sampai pada akhirnya tetap berdiri. Wahyu 12 ayat 11 bersama-sama, 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, peperangan yang kita baca pada perikop hari ini adalah peristiwa akhir zaman. Sedangkan saat ini, sekarang ini, kita berperang mengalahkan iblis, mengalahkan pendakwa kita dengan darah anak domba, dengan perkataan kesaksian kita. Saudara, kita sudah pelajari beberapa bulan yang lalu. Ketika Kristus naik masuk ke dalam surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, iblis sudah tidak ada tempatnya lagi di surga. Diusir daripada surga, dan sekarang dia menjadi pendakwa kita di bumi. Dia sudah tidak bisa lagi berbisik sebagaimana waktu di zaman Ayub. Tuhan sih yang memagari, Tuhan sih yang begini dan begitu. Tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Kristus sudah bertata di sana, dan Kristus menjadi perantara bagi kita yang adalah anak-anak Allah. Kita bisa datang langsung ke hadapan Bapa di dalam doa kita dengan penuh keberanian karena anaknya menjadi perantara bagi kita. Dan sedangkan iblis tidak diam di bumi ini, terus berbicara kepada kita. Bukan fakta yang kemudian dimunculkan dan kita hidupi. Seringkali adalah interpretasi yang salah. Apa, kamu orang Kristen? Gak mungkin kamu orang Kristen. Gak mungkin kamu diselamatkan. Keluarga kamu lihat, cekcok sana dan sini. Gak mungkin kamu orang yang diselamatkan. Apa, Yesus Kristus, benarkah dia? Enggak, dia gak datang. Itu hanyalah mitos. Itu hanyalah kalangan orang. Berbagai macam iblis akan terus berbisik. Orang tua kamu, anak kamu, teman-teman kamu, dia tidak memikirkan apa yang baik bagi kamu. Yang dia lakukan adalah jahat. Balas dengan kejahatan yang lainnya lagi. Tapi firman Tuhan berkata hal yang lain. Doakan mereka. Doakan mereka. Iblis saat ini menjadi pendakwa. Bisa menang bagaimana? Berdoa. Bisa menang bagaimana? Dengan darah Kristus. Bisa menang bagaimana? Terus bersaksi tentang siapakah Yesus Kristus. Saudara, kenapa kita terus memberitakan Injil, mengajak kenalan, membagikan flyer, janji jiwa, berdoa bagi mereka, membawa mereka kepada Yesus, berharap mereka pun beroleh keselamatan setelah kita pun beroleh anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan kesempatan itu akan berakhir. Mereka tidak bisa lagi mendapatkan lagi. Kesempatan suatu saat itu akan berhenti. Dan betapa mengerikannya hari terakhir bagi orang yang tidak percaya. Kita lihat Wahyu 19 ayat 17 dan 18. 17 dan 18. Begitu mengerikannya. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang.
baik yang merdeka maupun yang hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan ketika dimakan daging, ini artinya saudara, ini bergerak atau tidak? Sudah tidak bergerak. Sudah tidak bergerak, dagingnya dimakan oleh burung. Di sini digambarkan kepastian kekalahan mereka yang melawan Kristus. Mereka harus menghadapi kedatangan Kristus yang begitu mulianya. Dan sebagai orang Kristen saat ini saudara, ketika melihat orang-orang yang melawan Tuhan, apa yang saudara doakan, apa yang saudara usahakan? Oh, dia layak untuk masuk ke neraka, habisi dia, biarlah dia mendapatkan kutuk dan sebagainya. Dan bahkan saudara pun tidak mendoakan dia untuk memperoleh keselamatankah? Tidak. Bahkan kepada Babel, si pelacur besar itu yang kemudian saudara jatuh dihancurkan. Dan para raja, binatang buas pun membuang dia. Tetapi sebagai orang Kristen di sejarah yang masih Tuhan nyatakan ini saudara, apa yang perlu kita lakukan? Berdoa kiranya mereka boleh bertobat. Berdoa kiranya sistem-sistem yang ada yang rusak boleh Tuhan transformasi. Tetapi apa yang terjadi pada akhir zaman sudah tidak akan ada lagi kesempatan. Babel akan diturunkan dan selesai. Dan sekarang adalah waktunya bagi binatang buas dan waktunya bagi nabi palsu. Setelah muncul di dalam kitab Wahyu satu persatu, sekarang mulai diturunkan satu persatu. Mereka harus menghadapi kedatangan Yesus yang begitu mulia. Saudara, mengenai kedatangan Yesus, dia pernah berkata, kita nggak usah cari di sana atau di sini. Kalau ada orang yang mengatakan ada di padang gurun, kamu nggak usah ke sana. Saudara, ada orang yang saya pernah ke tempatnya yang pernah rumahnya dijadikan sebagai gereja. Di atas itu dia ada lukisan di padang gurun dan itu sedang ada badai. Dan badainya itu mukanya seperti muka Tuhan Yesus. Jadi dia pajang di situ, begitu kagumnya dia akan hal itu. Saudara, Tuhan Yesus sudah katakan, jangan percaya bahwa itu adalah Mesias atau itu adalah Yesus. Jangan percaya kalau ada orang ngomong, wah di temboknya ini ada muka Yesus. Jangan percaya ada orang ngomong kalau Yesus Mesias di sini atau Yesus Mesias di sana. Jangan percaya sekalipun. Karena kedatangannya akan mencolok. Yesus katakan kedatangan dia akan seperti kilat. Langsung segera kita akan melihat kedatangan Yesus seperti yang kita baca di Wahyu 19 ini. Sebagaimana Yesus sendiri pun mengatakan ini dari mulutnya. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Ini bukanlah suatu peristiwa yang tersembunyi. Suatu peristiwa yang besar yang disaksikan oleh semua mata. Dan Yesus katakan, ketika ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Dan kamu tahu itulah kedatanganku. Dan inilah yang terjadi dalam Wahyu 19, 17 dan ayat 18 ini. Begitu akan banyak bangkai dan burung-burung menyantap dagingnya. Akan ada jutaan mayat, di mana satu-satunya gerakan yang bisa yang kita lihat di bumi adalah burung-burung yang mencabik-cabik daging orang mati. Dan saudara perhatikan, di sini disebut sebagai perjamuan Allah. Perjamuan yang besar. Dan sebelumnya kepada orang-orang percaya juga disebutkan. Di ayat yang sebelumnya di Wahyu 19. Bagi orang percaya juga diadakan suatu perjamuan, itu perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba, perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Dan ini menyatakan bahwa baik lewat keselamatan yang Tuhan adakan, ataupun melalui penghukuman yang Tuhan datangkan, melalui keduanya Tuhan dimuliakan. Tuhan mengadakan perjamuan. Tuhan dimuliakan lewat penyelamatannya, dan Tuhan juga dimuliakan lewat penghukumannya. Ujung dan akhir dari setiap manusia hanyalah kedua hal ini. Tidak ada yang lain. Hanyalah kedua hal ini. Entah saudara dibangkitkan kalau saudara yang mati, kalau saudara ditransform bersama dengan yang hidup, dan kemudian diangkat menyongsong Tuhan kita di surga. Atau di bumi ini dihabiskan dan dimakan oleh burung-burung dagingnya. Hanya kedua hal ini saudara.
sebagian masuk ke dalam hukuman kekal, dan sebagian diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Hanya kedua hal ini. Dan kemudian saudara, kitab Wahyu menyatakan kepada kita di ayat yang 19 yang berikutnya, peperangan ini yang mulai terjadi. Peperangan terakhir terjadi dan kita lihat di ayat yang ke-19. Dan aku melihat binatang itu, yaitu binatang buas ya saudara. Dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Penunggang kuda itu yaitu Kristus dengan bajunya yang telah dicelupkan dengan darahnya dan namanya, dengan kuda putih dan bala tentara surga yang begitu banyak yang bersama dengan orang kudus. Sekarang terjadi suatu bagian kelompok yang besar yang berperang di akhir daripada zaman ini. Dan perlawanan ini semakin kuat dan pada puncaknya adalah Mesias palsu datang. Nabi-nabi palsu datang, muncul, mereka mengadakan tanda-tanda, mereka mengadakan mukjizat-mukjizat palsu yang dahsyat, sehingga sekiranya mungkin orang yang percaya, yang sekalipun bisa, kalau mungkin disesatkan. Tapi tidak mungkin, tapi hampir disesatkan. Sekalipun saudara, kiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga, Yesus katakan. Dan Yesus katakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu mengenai semua ini. Saudara, kalau melihat di zaman kita hidup ini saudara, semakin menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Agama yang benar, orang gak tertarik. Apa sih yang namanya datang ritual beribadah? Saya maunya gak mau yang kayak begini. Yang seru, yang ada lampunya, yang badan bisa goyang. Yang seru, yang saya bisa lihat ini dan itu. Yang bikin adrenalin berdiri, bulu kuduk berdiri dan berbagai halnya. Walaupun saudara, kalau saudara sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, bulu kuduk tentu berdiri saudara. Berhadapan dengan kekudusan Tuhan, lutut kita gemetar sujud di hadapan Dia akan kehadiran Tuhan yang secara khusus. Saudara, bangsa-bangsa akan meninggikan antikristus. Bangsa-bangsa akan menghancurkan gereja yang sejati melalui penganiayaan di seluruh dunia. Penganiayaan itu bisa secara fisik maupun ideologi yang terus berperang dalam dunia ini. Siapa yang sangka bergeraknya zaman semakin menyerupai apa yang firman Tuhan katakan. Dari sudut pandang kita saat ini, penganiayaan di seluruh dunia terhadap orang-orang Kristen itu bukan hanya mungkin terjadi, tetapi juga terjadi di setiap benua. Di setiap benua terjadi, dan pada puncaknya adalah pemberontakan, sebagaimana Mazmur 2 katakan yang sepenuhnya akan terjadi. Dikatakan Mazmur 2 ayat 2, raja-raja di bumi mengatur diri mereka sendiri dan para penguasa berunding bersama, melawan Tuhan dan melawan orang yang diurapinya. Saudara, mereka akan berkumpul dan mereka akan bersiap melakukan pertempuran terakhir. Tuhan mengumpulkan umatnya dari keempat penjuru, mematraikan mereka dengan Roh Kudus. Dan hal yang sama dilakukan oleh iblis dari keempat penjuru. Iblis mengumpulkan para pengikutnya, menyebarkan dusta dan dusta dan dusta. Bahkan seorang yang begitu cendekiawan sekalipun tersesat di dalamnya. Tapi firman-Nya katakan dalam Mazmur 2 ayat 4, tetapi Dia yang duduk di surga tertawa. Tuhan menertawakan mereka. Apa yang terjadi ketika ketika manusia mendirikan menara Babel, kemudian terjadi kembali, saudara, dalam skala yang besar dan global. Saudara, mari kita buka Mazmur 2 ayat yang ke-9. Mazmur 2 ayat yang ke-9. Setelah mereka berkumpul, lalu Tuhan tertawa. Apa yang terjadi di ayat yang 9? Kita baca bersama-sama Mazmur 2 ayat 9. 1, 2, 3. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi,
memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Minggu lalu kita sudah melihat ya, Yesus dengan gadanya. Lalu kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 8. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Bersama-sama 2 Tesalonika 2 ayat 8, 1, 2, 3. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara, mereka akan berkumpul dan berperang melawan anak domba, dan anak domba itu akan mengalahkan mereka. Sebab dialah Tuhan di atas segala Tuhan, dan dialah Raja di atas segala raja. Sama seperti peristiwa di Laut Teberau yang tiba-tiba terbelah supaya bisa dilewati oleh orang Israel. Tetapi kemudian ketika Firaun dan tentaranya melewatinya, menenggelamkan mereka. Dan sama seperti tembok-tembok kota Yeriko yang begitu kuatnya, segera kemudian runtuh saat sangkakala kemudian ditiupkan oleh bangsa Israel. Dan sama seperti bagaimana malaikat Tuhan ketika di Hizkia dan orang Israel terhimpit, dia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tuhan mengutus satu saja orang malaikatnya. 185.000 pasukan Asyur kemudian dihabiskan. Demikian pula saudara, Kristus akan muncul dan secara tiba-tiba langsung mengalahkan mereka yang mengepung gerejanya. Yesus akan mengakhiri antikristus dan pasukannya, dan dia akan mendatangkan era, suatu zaman yang penuh kebenaran dan keadilan yang telah lama dinanti-nantikan oleh setiap orang percaya. Saudara, apa yang terjadi setelah peperangan terjadi? Kemudian apa yang terjadi? Tadi ayat 19 kita baca. Ayat yang ke-20 adalah setelah peristiwa peperangan itu terjadi. Ya, ayat yang ke-20 kita lihat. Apa yang terjadi setelah peperangan terakhir? Ayat yang ke-20, maka tertangkaplah binatang itu. Ya, ini antikristus ya. Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Menerima tanda itu bicara apa saudara? Bukan saudara dicap halal gitu ya, bukan ya. Bukan dicap atau dikasih ditindik anting gitu ya, halal gitu, bukan ya. Jadi bukan ada cap di jidat atau cap di tangan atau tato atau apa atau chip saudara, bukan. Tetapi lebih dalam daripada apa yang kelihatan. Yaitu apa saudara? Pikiran saudara, hati saudara, tindakan saudara, semua digerakkan seturut dengan apa yang mata saudara, telinga saudara saban hari lihat. Ulang ya, dari awal ya. Apa yang saudara lihat dan saudara dengar tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu yang paling banyak. Kemudian itu masuk ke dalam rasio saudara, masuk ke dalam hati saudara, keluar dalam tindakan saudara. Dan itu yang menggerakkan seluruh kehidupan saudara. Saudara dimateraikan oleh Roh Kuduskah? Atau saudara dimateraikan oleh binatang buas inikah? Saudara, para pemimpin OSG ketika mempelajari firman Tuhan dan menyampaikan dan mengajarkan juga seperti ini saudara. Pertama, dengan mata, dengan telinga, yaitu apa sih? Observasi, mempelajari firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu menggunakan rasio tidak ditinggalkan. Perbarui budimu, perbarui akalmu. ESV, perbarui akalmu, your mind, perbarui itu seturut firman Tuhan. Jangan seturut dengan dunia ini. Seturut dengan firman Tuhan. Jadi setelah rasio dan kemudian nggak langsung ke aplikasi, nggak langsung ke perbuatan. Kalau memang dulu ya ada observasi, interpretasi, lalu aplikasi. Tapi sekarang ditambahkan observasi, interpretasi, lalu
personal refleksi. Personal reflection baru aplikasi, yaitu kita menitik beratkan kepada hati, bukan hanya saja nalar, tapi bagaimana hati kita dibentuk strut firman Tuhan. Ya, jadi mata, observasi, titik berat pada mata dan telinga. Interpretasi, menitik beratkan pada rasio. Personal reflection, menitik beratkan pada hati, bagaimana kita kagum akan Tuhan, terpesona akan keindahannya. Dan ini yang kurang, saudara. Setelah saudara kagum, saudara memuji Dia, keluar lewat aplikasi, lewat perbuatan saudara, kesaksian saudara, tindakan saudara. Dan ini adalah rentetan saudara dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Ketika saudara dimateraikan oleh binatang buas, apa yang terjadi? Putarannya akan terus masuk ke dalam kegelapan dan kejatuhan. Tapi atas anugerah dan belas kasihan Tuhan, kalau kita memperoleh kebaikan Tuhan, putaran itu akan diubahkan oleh Tuhan. Akan melihat siapakah Dia dan siapakah kita. Dan mulai berjalan dan hidup, saudara. Saudara, di pasal 7 dan pasal 18 sebelumnya kita menyaksikan kejatuhan Babel si pelacur besar. Dan di peperangan terakhir ini kita juga menyaksikan penangkapan si binatang buas dan nabi palsunya. Dia adalah penguasa yang melawan Tuhan. Dia adalah para pendusta yang membelokkan kebenaran Tuhan. Tetapi pada akhirnya binatang buas dan nabi palsunya ditangkap oleh Kristus. Dan setelah binatang buas dan nabi palsu ditangkap, yang tersisa itu siapa, saudara? Iblis. Siapa yang digambarkan di dalam Alkitab? Si naga merah padam yang besar. Sebentar lagi. Sebentar ini selesai pasal 20 langsung iblis. Satu persatu diturunkan. Dan pada akhirnya si iblis, si naga merah padam yang besar itu akan menghadapi penghakimannya pada akhirnya. Saudara, setelah binatang buas dan nabi palsu itu dilucuti, mereka dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan iblis pun segera akan bergabung ke dalam lautan api ini. Dilemparkan hidup-hidup, mengalami penderitaan kekal. Mereka akan menderita di sana. Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Dan mereka akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Saudara, orang duniawi akan hidup hanya untuk keuntungan sementara dari dunia, dari daging, dari iblis. Sekali lagi, orang yang mengenakan materai daripada binatang buas ini, sekali lagi ya, bukan 666 terlihat, tapi yang rasionya, yang hatinya dibentuk seturut binatang buas ini, maka orang duniawi ini akan hidup hanya untuk keuntungan sementara dari dunia, dari daging, dari iblis. Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Tetapi di lautan api apa yang terjadi? Kenikmatan-kenikmatan daging itu berada di luar daripada jangkauan mereka selamanya. Baik saudara suka atau tidak suka dengan neraka, saudara, faktanya adalah firman Tuhan mengajarkannya. Peperangan rohani di zaman kita yang terjadi apa? Neraka tidak ada. Tuhan tidak ada. Jadi kita bisa hidup dengan bebas di dunia ini, menikmati dunia ini. Dan ini pemikiran dari bapa dari segala dusta, iblislah bapanya. Baik saudara suka atau tidak suka dengan neraka, faktanya adalah firman Tuhan mengajarkannya. Kalau saudara percaya Yesus, saudara mengatakan saudara adalah orang Kristen. Orang Kristen adalah orang-orang yang percaya Yesus. Orang-orang yang percaya Yesus, maka saudara pun menerima ajaran tentang neraka. Saudara, kalau percaya Yesus, saudara menerima ajaran tentang neraka. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara mendengar dan mengikuti apa yang Kristus perintahkan. Dan Tuhan Yesus ketika di dalam dunia ini, saudara, di dalam perjanjian baru tercatat, dia menyampaikan tentang neraka sebagai siksaan api dalam perjanjian baru itu berapa kali? Apakah 1 kali? Tidak. Apakah 2 kali? Tidak. Apakah 3 kali? Tidak. Berapa kali? 12 kali. Neraka itu benar atau tidak? Benar. Realitanya. Dan semua yang melawannya akan dilemparkan ke dalamnya.
Binatang buas dan nabi palsu tidak akan menderita sendirian, karena semua sekutunya akan mengikutinya. Kita lihat di ayat yang ke-21. Kita lihat ayat yang ke-21. Wahyu 19 ayat yang ke-21. Wahyu 19 ayat yang ke-21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Dan nanti saudara, mengenai mereka dikatakan bahwa mereka akan dicampakkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Mereka kemudian dicampakkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Saudara, apa maksudnya mereka mati oleh pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda ini, saudara? Mereka mati dari pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Philip Hughes mengatakan, firman kasih karunia yang telah mereka tolak menjadi firman penghakiman yang olehnya mereka dihukum. Sekali lagi ya. Firman kasih karunia yang telah mereka tolak menjadi firman penghakiman yang olehnya mereka dihukum. Oleh sebab itu enggak heran, firman pedang yang keluar dari penunggang kuda ini yang membinasakan mereka. Lautan api dan burung pemakan bangkai ini, saudara, menunjukkan siksaan dan rasa malu yang akan ditimpakan Tuhan kepada musuh-musuhnya ketika Kristus datang kembali. Seberapa, saudara, mengerikannya neraka itu? Seberapa memalukannya neraka itu? Seberapa mengerikan. Coba bayangkan. Rumah tangga yang saban hari bertengkar siang dan malam. Hutang besar yang saudara tidak bisa tanggung. Kematian yang dikasihi. Hidup tanpa harapan dan kosong. Luka fisik dan luka batin yang menghantui dan menggerogoti. Itu semua, saudara, hanyalah cicipan dari neraka. Saudara, kalau bertengkar antara pasangan, bertengkar orang tua dengan anak, saudara tahu seberapa menyedihkannya dan menyakitkannya? Itu adalah cicipan daripada neraka. Neraka jauh-jauh lebih mengerikan. Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bisa luput dari lautan api. Hanya ada dua jalannya. Hanya ada dua jalannya. Dan tidak ada jalan yang lain yang Alkitab ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah saudara menjalani kehidupan yang taat sepenuhnya kepada hukum Taurat. Tidak berbuat dosa sedikit pun dan melakukan segala sesuatu sepanjang hidup untuk kemuliaan Pencipta. Tetapi apakah ada orang yang seperti demikian? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru mengatakan tidak ada seorang pun yang seperti demikian. Baik di PL maupun di PB. Maka setiap saudara kemudian apa yang kita butuhkan? Jalan apa yang perlu kita dapatkan? Yaitu jalan keselamatan. Jalan yang kedua yaitu jalan keselamatan. Saudara perlu juru selamat untuk membebaskan saudara dari keadilan Tuhan yang suci. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada seorang pun kecuali Yesus, anak Allah, yang menjalani hidup yang begitu sempurnanya. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Dan Tuhan membuktikan dengan tidak membiarkan dia di dalam kubur. Tuhan tidak akan membiarkan orang kudusnya tetap di dalam kubur. Dan anaknya dibangkitkan. Dan Yesus sekarang sendiri memberikan kebenaran yang dia miliki bagi umatnya. Bagi saudara yang percaya kepadanya, maka dosa-dosa saudara diampuni. Percayalah kepadanya, maka saudara akan diselamatkan dan itu tidak ada jalan yang lain. Hanya inilah jalannya. Ada seorang profesor, saudara bisa cek di YouTube atau di Wikipedia, Rosaria Butterfield. Dia seorang ateis yang anti dengan kekristenan. Dia seorang humanis sekuler dan juga seorang lesbian. Dia tulis artikel di koran, dia melawan nilai-nilai kekristenan. Dia mendapat begitu banyak dukungan. Tapi kemudian dia dapat satu juga surat dari pendeta Presbyterian, gereja Reform Presbyterian di sana, di kotanya.
Lalu terus surat-surat, dia nggak suka tapi dia terus berargumen. Ya, dia lewat surat-surat itu. Lalu suatu waktu dia diminta untuk membawakan pidato dengan tema queer theory di universitasnya. Dan dia memang ahlinya, dia terbiasa dengannya, dia suka bangun argumen, dia profesor ya. Jadi dia pakai nalar. Dan dengan pendekatan akademis, dengan kritis, interdisipliner, menentang pandangan tradisional tentang gender, tentang seksualitas dan identitas, dia lakukan. Tetapi orang-orang yang meminta dia untuk membawakan pidato di pembukaan daripada universitas itu, penerimaan mahasiswa S2 pada saat itu, S3 juga, orang-orang yang minta dia untuk berpidato nggak tahu apa yang telah terjadi di dalam diri dia. Ternyata Tuhan sudah mengubah dia. Pagi hari dia masih tidur dengan pasangan lesbiannya. Dia bangun. Lalu 1 jam kemudian dia duduk di gereja Reformed Presbyterian Church. Tetapi di situ dia mulai menyembah Tuhan yang sebelumnya dia caci maki. Dia mengakui imannya kepada Yesus. Kehidupannya diubahkan. Profesor Rosaria Butterfield berkata, ketika saya menjadi seorang Kristen, saya harus meninggalkan segalanya. Hidup saya, teman-teman saya, tulisan saya, bukunya banyak yang menentang Kristen. Pengajaran saya, pakaian saya, perkataan saya, pikiran saya. Saya dipekerjakan di bidang yang tidak dapat saya kerjakan lagi. Saya menulis sebuah buku yang tidak dapat saya percayai lagi. Dan saya dijadwalkan beberapa bulan lagi untuk memberikan pidato penerimaan mahasiswa baru di hadapan seluruh mahasiswa pasca sarjana universitas. Apa yang akan saya katakan kepada mereka? Pertanyaannya, apakah dia bersedia menderita celaan karena Injil Kristus? Berdiri di depan umum, melawan binatang buas dan nabi palsu yang berkuasa dalam lingkaran akademis yang tidak percaya kepada Yesus? Tentu kita tahu jawabannya. Berdiri di depan umum melawan binatang buas dan nabi palsu yang percaya itu bukanlah hal yang mudah. Sebagai orang percaya, dia tahu resikonya, dia tahu jawabannya. Di hari H, dia berdiri di podium, menyampaikan pidato. Dia tidak menyampaikan atau menggembor-gemborkan teori queer yang dulu dia percaya dan dia perjuangkan. Tapi dia menyampaikan imannya secara publik kepada Yesus Kristus. Dan orang kaget tercengang. Apalagi orang yang nyuruh dia. Dia mendapatkan permusuhan hebat setelahnya. Dia kehilangan pekerjaannya. Kehilangan sebagian besar teman-temannya. Apakah dia kalah? Tidak. Dia menang. Saya bukan bicara setelahnya dia kemudian bisa kerja lagi di universitas. Bukan. Pada saat itu pun dia menang. Walaupun begitu banyak orang mencemooh dia karena imannya. Dia menang dalam pertempuran. Dan juga pertempuran setelahnya. Dan dia menang. Tetap berdiri. Kenapa? Berdoa, berdoa, berdoa. Bukan dengan kekuatannya tapi kekuatan daripada Tuhan. Dia menang dengan kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu saudara? Kemenangan yang mengalahkan dunia? Iman kita. Dia menang dengan kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu iman kita. Ketika Tuhan datang kedua kali kembali, Tuhan berkata ya, ketika aku datang kembali, apakah ada iman di bumi ini? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Minta Pak Marlo boleh pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang kembali terus mengingatkan kami akan apa yang telah Tuhan kami Yesus Kristus kerjakan. Kami yang tadinya hidup di dalam dosa telah dilepaskan daripada hidup kegelapan. Dan Tuhan sendiri yang telah bekerja di dalam hati kami, memberikan kami iman, sehingga kami pun boleh percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh memohon ya Tuhan, kami tahu bahwa dalam keseharian kami pun kami masih hidup di dunia ini, kami masih bergumul dengan segala kelemahan daging kami, dengan sistem yang ada di sekitar kami, dengan godaan-godaan daripada dunia ini pun ya Tuhan.
Kami tahu bahwa iblis pun akan terus mencoba menjatuhkan kami untuk menjadi sekutunya melawan Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya Tuhan boleh terus memberi kami kekuatan. Tolong kami ya Tuhan, dengan semua perlengkapan senjata yang telah Engkau berikan, kami boleh berdiri tegak dengan kekuatan daripada-Mu. Biarlah lutut kami boleh terus kami rendahkan untuk berlutut berdoa, memohon anugerah dan pimpinan-Mu. Mohon kekuatan daripada-Mu. Biarlah ya Tuhan, iman kami yang kecil Tuhan tumbuhkan, supaya kami pun boleh semakin kuat, semakin bertumbuh, iman kami semakin besar di dalam Tuhan, sehingga kami pun boleh mengalahkan dunia ini, membawa dunia ini kembali kepada Tuhan. Banyak orang-orang di sekitar kami pun ya Tuhan, yang belum percaya kepada Kristus. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan beban di dalam hati kami, lewat kasih yang telah Tuhan kami Yesus Kristus berikan terlebih dahulu. Biarlah kasih itu yang mendorong kami untuk melihat orang-orang di sekitar kami. Bukannya membenci mereka, bukannya mencela mereka dan menganggap diri kami jauh lebih baik. Tetapi sungguh-sungguh melihat bahwa mereka membutuhkan Kristus. Kiranya ya Tuhan, umat-Mu yang ada di tempat ini yang telah sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus, Tuhan bangkitkan, Tuhan segarkan, Tuhan kuatkan, menjadi orang-orang pemenang untuk menyatakan iman yang sejati kepada Kristus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah negara di mana Tuhan tempatkan kami, di tengah-tengah lingkungan di mana kami bekerja, beraktivitas, bersekolah. Biarlah kami boleh menyatakan siapa Tuhan kami Yesus Kristus. Walaupun dunia mungkin membenci kami Tuhan, dunia mencela kami, orang-orang mencoba mencemooh kami, menaklukkan kami, mencela Tuhan kami, tetapi biarlah dengan kekuatan daripada-Mu, dengan berlutut di hadapan-Mu, kami mohon Tuhan kuatkan kami. Berbelas kasihanlah kepada kami umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.